Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ditya dengan NIM 21090124120005. Saya dari kelas teknologi LAS kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proses pengelasan gas metal arch welding atau yang disebut GMAW. Oke. Nah, dari latar belakang GMAW ini, pengelasan merupakan salah satu metode penting yang dalam penyambungan material logam yang banyak digunakan di berbagai sektor industri, seperti konstruksi, manufaktur, otomotif, dan juga tentunya industri perkapalan. Nah, dalam perkembangan industri, diperlukan metode pengelasan yang mampu memberikan efisiensi kerja serta kualitas sambungan yang baik kan. Nah, salah satu metode pengelasan yang banyak digunakan saat ini itu ada namanya gas metal welding arch welding atau GMAW yang digunakan menggunakan elektroda kawat kontinu serta gas pelindung. Nah, proses GMAW memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan pengelasan yang tinggi, kemudian proses yang relatif lebih stabil, serta cocok digunakan pada produksi industri yang skala besar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip kerja, komponen, serta karakteristik proses GMAW menjadi penting dalam penerapan teknologi pengelasan di industri. Next. Nah, definisi dari pengelasan ini, pengelasan merupakan suatu proses penyambungan dua atau lebih material logam dengan menggunakan panas hingga pelelehan pada logam. Proses ini menghasilkan ikatan metalurgi yang kuat setelah logam cair, mengalami pendinginan dan membeku. Sumber panas dalam pengelasan itu dapat berasal dari busur listrik, dari gas, gesekan, laser, maupun metode lainnya. Pada pengelasan banyak digunakan dalam berbagai industri seperti konstruksi, manufaktur, otomotif, dan juga industri perkapalan. Nah, di sini fokus saya pada teknologi las GMAW atau yang disebut gas metal arch welding yang merupakan proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda kawat yang dialirkan secara kontinu sebagai logam pengisi. Busur listrik terbentuk antara ujung elektroda dan logam dasar sehingga menghasilkan panas yang mampu melelehkan logam dan membentuk sambungan las. Dalam proses ini digunakan gas pelindung seperti argon atau CO2 untuk melindungi kolam las dari kontaminasi udara sehingga kualitas sambungan tetap baik. Nah, pada sejarahnya teknik penyambungan logam sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman kuno, melalui forge welding atau pemanasan dan penempaan logam. Nah, itu digunakan biasanya untuk membuat senjata, alat pertanian, dan peralatan logam lainnya. Pada perkembangan zaman, akhir-akhir ini pada abad ke-19 dengan ditemukannya arch welding atau busur listrik. Pada abad ke-20 berkembang lagi metode modern seperti GMAW ini. Awalnya untuk aluminium itu menggunakan gas inert atau MIG, argon atau helium. Berkembang untuk baja dengan gas aktif itu MAG, menggunakan CO2 atau campuran argon. Nah, GMAW banyak digunakan di industri-industri, apalagi di industri perkapalan. Itu sangat banyak digunakan. Keunggulannya, yang pertama itu ada produktivitas yang tinggi, hasil las yang stabil, dan juga kualitas yang baik. Next. Nah, di sini ada beberapa komponen dalam pengelasan las GMAW. Yang pertama tentunya ada mesin lasnya sendiri. Itu dapat dilihat mengenai gambar mesin las, kemudian ada wire feeder, kemudian ada welding gun, itu alat untuk buat ngelasnya. Kemudian ada regulator gas, itu untuk mengukur tekanan gas. Kemudian ada kawat las, elektrodanya. Kemudian ada tabung gas, kabel las positif dan juga negatif. Nah, pada prinsip kerjanya, alur listrik itu dialirkan dari power source ke elektroda kawat melalui welding gun. Kemudian
Dari welding gun, busur listrik terbentuk antara ujung elektroda kawat dan logam dasar. Nah, dari situ panas dari busur listrik akan melelehkan elektroda dan sebagian logam dasar itu akan meleleh. Setelah itu logam cair membentuk kolam las atau well pool yang kemudian mengisi sambungan. Dari tersebut, gas pelindung akan dialirkan untuk melindungi kolam las dari udara luar. Setelah dingin, logam cair akan membeku membentuk sambungan las yang kuat. Nah, di samping itu ada beberapa komponen-komponen juga dari las GMAW. Di situ ada welding torch, flow meter, pressure regulator shielding gas, wire elektroda, gas supply, wire feeder, power source, voltmeter, ampere meter, power lead, current lead, RAM. Gitu. Next. Nah, selanjutnya itu ada duty cycle GMAW. Nah, apa sih duty cycle? Nah, duty cycle itu adalah batas kemampuan mesin las untuk bekerja dalam periode waktu tertentu tanpa mengalami overheating. Biasanya dihitung dalam siklus 10 menit. Nah, contoh, pada duty cycle 60%, itu mesin bisa dipakai selama 6 menit, lalu diistirahatkan selama 4 menit. Semakin tinggi arus yang dipakai, biasanya cycle-nya akan semakin kecil. Nah, dalam proses GMAW, duty cycle penting karena pengelasan sering dilakukan terus-menerus. Jika dipaksakan, akan mengalami panas yang berlebih pada mesin, dan itu akan menyebabkan mesin GMAW itu rusak. Gitu. Selanjutnya itu fungsi duty cycle. Yang pertama itu ada menentukan batas waktu kerja aman pada mesin las. Nah, yang kedua mencegah overheating atau panas yang berlebih pada mesin. Yang ketiga itu ada melindungi komponen internal seperti trafo, kabel, dan sistem pendingin. Jadi ketika mesin panas, otomatis komponen-komponen internalnya juga panas. Itu akan membuat cepat rusak. Yang keempat itu menjaga kestabilan arus dan kualitas hasil las. Yang kelima ada mengoptimalkan umur pakai mesin. Tentunya ketika mesin menggunakan duty cycle yang benar, maka mesin akan umur pakainya semakin lebih lama, tidak boros. Tuh. Yang keenam ada menjadi acuan operator dalam pengaturan kerja dan istirahat mesin tersebut. Selanjutnya ada polaritas arus DMAW. Di sini ada DCSP atau DCEN, itu Direct Current Strike Polarity. Itu elektroda dihubungkan ke kutub negatif dan benda kerjanya itu ke kutub positif. Sedangkan yang DCRP atau DCEB, DCEB itu Direct Current Reverse Polarity, itu elektroda dihubungkan ke kutub positif, sedangkan benda kerjanya ke kutub negatif. Itu lawan arusnya aja. Next. Nah, di sini ada posisi pengelasan. Ini ada beberapa posisi, ada posisi datar, posisi vertikal, posisi di atas kepala, posisi horizontal. Nah, di sini pada posisi vertikal itu ada flat position 1G, bentuknya seperti itu, flat datar, kemudian pengelasannya di atas kayak gitu. Kemudian yang flat position 1F itu membentuk sudut 45 derajat, kemudian dilas dari atas. Nah, kemudian ada vertical position atau posisi vertikal. Itu di situ ada vertical position 3G. Jadi platnya berdiri, kemudian ngelasnya sambil diri. Kemudian ada juga yang vertical position 3F. 3F itu ada sambungannya, materialnya berdiri, kemudian ada plat yang masuk, kemudian dilas gitu. Kemudian ada overheat position. Overheat position, posisi di atas kepala, itu mengelasnya itu platnya di atas, kita mengelas dari bawah. Kemudian ada yang 4F, sama seperti tadi, namun arahnya itu kita mengelasnya sambil menghadap ke atas, menghadap platnya.
dari bawah. Kemudian ada horizontal position. Horizontal position itu mengelas dengan cara horizontal yang 2G. Kemudian yang 2F itu plat sambungan. Sambungan dari dua plat yang ingin disambungkan. Gitu. Nah, selanjutnya ada elektroda GMAW. Elektroda GMAW sendiri ini pada elektroda pada proses metal arch welding atau GMAW itu berbentuk kawat telas yang disuplai secara kontinu melalui wire feeder selama pengelasan berlangsung. Elektroda ini berfungsi sebagai pengantar arus listrik sekaligus sebagai logam pengisi yang akan mencair dan membentuk sambungan las. Nah, pemilihan logam elektroda harus disesuaikan dengan jenis material dan sifat mekanik yang diinginkan agar menghasilkan kualitas yang baik. Nah, di sini elektroda dari GMAW sendiri berbentuk seperti yang di samping gambar. Itu kawat, kawat yang akan disuplai secara terus-menerus dari keluarnya windle melalui wire feeder ke welding gun gitu. Itu akan terus-menerus keluar. Nah, di sini ada contohnya. Elektroda GMAW itu biasanya memakai ER70S6. Itu apa? Itu melambangkan elektroda, kemudian R itu rod atau jenis kawat lasnya, kemudian 70 itu menandakan kekuatan tariknya 70 KSI. Sedangkan S itu solid wave dan 6 itu komposisi kimia tertentu atau khusus gitu. Nah, selanjutnya ada metal transfer. Apa itu metal transfer? Metal transfer adalah proses perpindahan logam cair dari ujung elektroda ke kolam las pada pengelasan GMAW. Nah, proses ini dipengaruhi oleh arus, kemudian tegangan, jenis gas pelindung, serta diameter kawat las. Jenis las metal sangat menentukan kestabilan busur, jumlah percikan atau spatter, dan kualitas pengelasan. Nah, di sini ada beberapa jenis metal transfer. Yang pertama itu ada short circuit atau hubungan singkat. Nah, pada short circuit itu logam berpindah saat elektroda menyentuh kolom las. Nah, biasanya arusnya pendek, sparternya relatif lebih kecil. Cocok untuk plat-plat yang lebih tipis. Kemudian yang kedua itu ada globular atau globular itu tetesan besar jatuh karena gravitasi. Jumlah percikannya lebih banyak, kurang stabil juga. Jarang digunakan. Nah, arusnya itu arus pendek. Sparternya relatif lebih kecil. Cocok untuk plat tipis. Nah, yang selanjutnya jenis metal transfernya ada spray transfer. Spray transfer itu tetesannya kecil dan lebih stabil seperti semprotan gitu. Kemudian arus yang digunakan harus tinggi, hasil lasnya lebih halus, cocok digunakan untuk material yang tebal dan cocok juga digunakan untuk material yang tipis. Jadi bisa digunakan pada dua tipe material yang berbeda, tebal dan juga tipis. Kemudian ada pulsed spray atau kombinasi arus itu menggunakan kombinasi arus yang tinggi dan juga rendah. Jadi ntar akan berdenyut gitu. Jadi ntar hasilnya akan lebih stabil, sparternya atau jumlah percikannya lebih rendah. Bisa digunakan di berbagai ketebalan, cocok untuk plat tipis juga. Nah, di samping itu ada contoh gambarnya dari sirkuit transfer, globular transfer, spray transfer, terus spray transfer seperti itu. Next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan pada teknologi las GMAW, gas metal arch welding. Nah, kelebihannya apa? Itu yang pertama kecepatan pengelasan yang tinggi. Jadi laju deposisi logam lebih besar, hasil las lebih bersih, dan juga sedikit sparter atau jumlah percikan, tidak menghasilkan kerak atau selap.
Kemudian mudah otomatisasi dan juga cocok untuk produksi industri besar. Cocok juga buat industri kapalan, itu sangat cocok. Nah, kekurangannya apa? Yang pertama itu ada sensitif terhadap angin. Yang kedua itu harus membutuhkan gas pelindung. Yang ketiga, biasanya peralatannya yang digunakan itu relatif lebih mahal. Kurang cocok untuk pekerjaan di luar ruangan karena kan tadi sensitif terhadap angin ya. Nah, yang terakhir itu membutuhkan pengaturan parameter yang jadi tidak sembarangan dalam penggunaan teknologi SGMAW ini. Nah, kesimpulannya pada proses gas arch welding itu merupakan metode pengelasan yang menggunakan elektroda kawat kontinu dan gas pelindung untuk menghasilkan sambungan logam yang kuat dan berkualitas. Proses ini banyak digunakan dalam industri karena memiliki kecepatan pengelasan yang tinggi dan mudah dioptimasi. Namun, penggunaan giveaway juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti kebutuhan gas pelindung, sensitivitas terhadap angin. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip kerja, parameter pengelasan, serta penggunaan alat yang tepat harus diperlukan untuk mendapatkan hasil pengelasan yang lebih optimal. Gitu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.